Kita lanjut bahas PTTH Dunia Para Dewa episode 122. Oke lah, gak usah banyak mang. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Setelah membagi teknik Dao kepada kelompoknya, waktu telah menunjukkan sore hari, bahkan matahari hampir terbenam. Dan kemudian Zhou Yan pun mengajak anggota kelompoknya bersama dengan King Haoran kembali ke halaman dari klan Xiao. Mereka semuanya penuh dengan semangat, dan setelah tiba di halaman klan Xiao, Zhou Yan pun segera menanyakan tentang Lang Tian kepada tetua Xiao Yao. Dan ternyata Lang Tian masih belum keluar dari dalam tempat pelatihan. Hal itu membuat Zhou Yan tidak tahu seberapa baik pil cinta jiwa yang telah diserap oleh seorang Lang Tian. Di dalam perjalanan menuju aula utama, bayangan ungu dan juga Nan Erming, yang satu memegang buku, yang satu memegang tombak hitam, mereka semuanya melirik ke arah pegunungan. Di tempat ini yang merupakan tempat berkultivasi, Lei Shaolong melihat pada bayangan ungu dan juga Nan Erming lalu bertanya, apakah kalian terlihat tidak sabar seperti itu? Bayangan ungu tersenyum. Bagaimanapun juga ini adalah teknik Dao tahap Si, dan jelas kita tidak sabar untuk melatihnya. Lihat, Tuan Muda Zhou Yan juga pasti sudah tidak sabar. Zhou Yan melihat pada bayangan ungu yang kemudian dia juga tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Zhou Yan juga tidak sabar untuk segera berlatih tentang teknik Dao yang dia dapatkan di dalam tempat pelelangan. Selain itu, Zhou Yan juga sangat penasaran dengan dinding besi yang dia dapatkan. Teknik macam apa sebenarnya yang ada di dalam dinding besi itu? Zhou Yan kemudian berkata pada semuanya, karena waktu kita cukup longgar, kenapa kita tidak berlatih tentang teknik ini saja? Feng Bao terdiam sejenak, yang kemudian dia pun menimpali, jika begitu mari kita berlatih teknik kultivasi. Ini adalah saran yang bagus, dan aku juga belum mencapai kekuatan puncaknya. Xiao Zhan dan juga Lei Shaolong menganggukkan kepalanya. Bagi seorang bintang 5 Dodi untuk sepenuhnya menguasai teknik Dao tahap Si memang membutuhkan waktu yang cukup lama, dan ini adalah kesempatan yang luar biasa untuk bisa meningkatkan kemahiran dari teknik masing-masing. Zhou Yan kemudian berkata, baiklah jika begitu, mereka yang perlu meningkatkan kemampuan, tingkatkan. Mereka yang perlu mengembangkan kemampuan, kembangkan. King Mu'er, kali ini tidak ada teknik yang kau dapatkan, dan lain kali ketika aku mengetahui ada teknik yang kau sukai dan juga kau butuhkan, aku akan langsung membelikannya untuk dirimu. King Mu'er hanya bisa menganggukkan kepalanya. Setelah Zhou Yan berkata seperti ini, dia kemudian mengucapkan selamat tinggal pada semua orang. Lalu Zhou Yan terbang menuju ke arah pegunungan di belakang halaman klan Xiao ini. Supaya pelatihannya tidak ada yang mengganggu, Zhou Yan telah menggunakan kekuatan jiwanya untuk menyelimuti pegunungan ini, dan detik berikutnya dia pun mengeluarkan cincin penyimpanan yang di dalamnya ada dinding besi. Tanpa ragu lagi, Zhou Yan melambaikan cincin itu, lalu pung! Suara dentuman yang sangat keras pun menggema. Seluruh halaman dari klan Xiao, debu berhamburan ke arah langit, bahkan membuat dedaunan yang berada di sekitar pegunungan ini langsung rontok. Lei Shaolong dan juga yang lainnya cukup terkejut. Namun detik berikutnya Lei Shaolong tersenyum karena dia tahu bahwa Zhou Yan telah mengeluarkan dinding besi dari dalam cincin penyimpanan. Kita berpindah ke tempat dari Zhou Yan berada. Dia sekarang ada di dalam sebuah hutan pegunungan. Zhou Yan sendiri juga sangat terkejut ketika mengeluarkan dinding besi ini. Tidak disangka suaranya akan menggelegar dan bahkan menimbulkan getaran yang luar biasa. Zhou Yan memandang lapisan penghalang energi yang telah dia ciptakan yang saat ini terlihat nampak retak. Zhou Yan kemudian mengatakan, terbuat dari bahan apa dinding besi ini? Rasa-rasanya besinya sangat aneh, dan bahkan aku tidak menyangka akan menimbulkan getaran seperti ini. Zhou Yan kemudian menyentuh dinding besi berwarna hitam yang cukup tebal itu. Tatapan mata dari Zhou Yan melakukan penelitian, menyapu setiap inci dari dinding besi hitam. Zhou Yan memperhatikan bintik-bintik berwarna emas yang samar bercampur dengan besi hitam dari dinding ini.
Akhirnya Soyen bisa menduga bahwa dinding besi ini sebenarnya adalah batu meteor luar angkasa. Tidak heran apabila Dodi tingkat tinggi di zaman kuno sangat menghargai dinding besi ini. Soyen mendorongnya dengan keras, tidak ada pergerakan, terus mendorong lebih kuat, hasilnya tetap sama dan tidak bisa menggeser sedikit pun. Sebuah ide kemudian muncul di dalam benak dari Soyen. Jika dinding besi ini aku murnikan dan juga aku lebur menjadi pedang kuno api surgawi, seberapa luar biasa jadinya. Namun Soyen segera menggelengkan kepalanya dan dia berkata kembali, tapi seberapa kuatkah fisik seseorang supaya bisa mengangkatnya, apalagi mengayunkannya dengan bebas, kecuali tubuhku sudah memiliki garis keturunan rasiau dan juga memiliki kekuatan bintang 5 Dodi, serta berendam setiap hari di dalam cairan pemurnian sumsum. Mungkin aku tidak akan pernah bisa mengangkat pedang yang terbuat dari dinding besi ini. Soyen segera menolak idenya sendiri dan dia rasa itu adalah ide yang tidak praktis. Lalu Soyen pun akan mencoba mempelajari teknik dao apa yang telah disimpan di dalam dinding besi tersebut. Aku benar-benar penasaran, apakah menggunakan serangan pedang akan menghasilkan lebih banyak gerakan karena sinerginya. Tanpa ragu lagi Soyen langsung mengeluarkan pedang berat kuno api surgawi dan dia kini telah mempraktekkan api pengembara, pengubah 3 pedang. Gelombang kekuatan pedang api yang dahsyat langsung dilepaskan untuk menghantam dinding besi berwarna hitam. Akhirnya dinding besi ini tiba-tiba saja mengeluarkan sinar cahaya. Sesosok manusia dengan tubuh emas yang memegang pedang berat kuno api surgawi yang cukup mirip dengan pedang Soyen keluar dari dalam dinding besi itu, yang kemudian dia menggerakkan pedang di tangannya lalu boom! Seluruh serangan yang dilemparkan Soyen membawa gelombang api yang dahsyat dihilangkan sepenuhnya. Bahkan tubuh dari Soyen pada saat ini langsung bergerak mundur untuk menghilangkan kekuatan pantulan. Soyen menyipitkan matanya dan kemudian dia bertekad kembali memberikan serangan yang jauh lebih dahsyat. Tapi lagi-lagi berbagai serangan milik Soyen bisa diatasi oleh sosok bertubuh emas yang mengayunkan pedang beratnya itu. Soyen kemudian berkata, gerakan yang dilakukan sosok emas itu sama seperti biasanya, tidak ada variasi lain. Mungkinkah di dalam dinding besi ini hanya ada satu gerakan dan itu adalah gerakan yang tidak lengkap? Memikirkan hal seperti ini saja membuat hati dari Soyen rasa-rasanya cukup muram, dan dia juga memastikan bahwa satu jurus yang belum lengkap dari dinding besi memang tidak ada mantra kultivasi yang sesuai. Semakin tinggi harapan Soyen, semakin besar pula kekecewaan di dalam hatinya. Soyen menatap tajam pada dinding besi yang berada di hadapannya. Kemudian dia dengan cara yang cukup bersedih berharap bisa menghancurkan dinding besi ini menjadi berkeping-keping. Namun setelah Soyen mencoba beberapa kali menghancurkan dinding besi ini, hasilnya tetap sama. Dinding besi tidak bisa dihancurkan sama sekali. Soyen kemudian berkata, apakah benar-benar tidak ada rahasia lain di balik dari dinding besi ini? Aku tidak percaya. Bagaimanapun juga aku akan mencoba untuk memahaminya dan mendapatkan apapun yang bisa aku dapatkan. Soyen menenangkan dirinya dan juga pikirannya. Dia merenungkan setiap pergerakan yang dilakukan oleh sosok bertubuh emas yang memegang pedang berat sama seperti milik Soyen. Akhirnya Soyen mulai menguji sosok bertubuh emas itu. Dia memperhatikan setiap gerakan naik turun yang tampak sederhana dari pedang berat yang dia pegang, dan setelah Soyen mempraktikkannya ratusan kali, dia secara bertahap menjadi merasa cukup takjub. Serangan yang tampaknya cukup sederhana sebenarnya bukan serangan tunggal, melainkan itu adalah gabungan dari serangan ratusan pedang menjadi satu yang terlihat hanya satu gerakan saja karena kecepatannya yang luar biasa. Soyen kemudian sambil tersenyum dia berkata, sungguh teknik penguasaan yang begitu menakutkan. Bahkan teknik ini sangatlah indah. Mungkinkah benar-benar hanya memiliki satu gerakan saja?
Tapi siapa peduli, menguasai jurus ini sudah bagus dan aku tidak terlalu rugi. Soyan kemudian membenamkan dirinya melatih jurus seperti yang dipraktekkan sosok bertubuh emas. 1 bulan telah berlalu dengan cepat, dan setelah Soyan berlatih setiap hari tanpa henti, dia telah menguasai jurus ini. Hal itu menunjukkan bakat dari seorang Soyan yang sangatlah luar biasa. Ketika jurus penyatuan 100 pedang dilepaskan oleh seorang Soyan, hal itu langsung menghantam pelindung energi yang dia ciptakan sendiri. Pada akhirnya pelindung energi milik Soyan kini telah langsung memiliki banyak retakan. Menyaksikan adegan seperti itu, Soyan sangat gembira dan sekaligus juga terkejut. Tidak menyangka bahwa jurus ini jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan jurus api pengembara mengubah 3 pedang. Soyan menarik nafas dalam-dalam, tapi sayang sekali, hal ini hanya 1 jurus saja. Seandainya aku mendapatkan jurus yang lainnya, pasti akan sangat luar biasa. Aku harus mencoba dan juga melihat seberapa besar perbedaanku dengan sosok emas yang tertinggal di dalam dinding besi itu. Ketika aku menggunakan jurus yang sama, Soyan ingin mencoba bersaing dengan sosok emas yang berada di dalam dinding besi. Tanpa ragu lagi dia mengangkat pedang berat gunung api surgawinya, menyalurkan kekuatan api surgawi ke dalamnya, dan kemudian Soyan pun mempraktekkan serangan penyatuan 100 pedang. Kali ini Soyan memberikan tebasan ke arah dinding besi. Tanpa ragu-ragu lagi melihat serangan dari seorang Soyan, sosok bayangan bertubuh emas muncul dari dalam dinding besi, yang kemudian dia juga menggerakkan pedang berat di tangannya dengan jurus yang sama persis seperti Soyan. Lalu kedua serangan pedang berat itu bertabrakan di udara lalu menghilang. Tubuh dari Soyan tiba-tiba saja langsung terlempar, dan dia berhenti ketika tubuh dari Soyan menabrak pohon besar yang ada di belakangnya. Dan anehnya, bayangan emas tampaknya bereaksi terhadap pedang berat gunung api surgawi milik Soyan. Kali ini pedang berat yang dipegang oleh bayangan emas itu tiba-tiba saja bersinar dengan garis-garis api, lalu secara perlahan memudar. Soyan kembali bangkit, menyimpan pedang beratnya, dan kemudian dia menggelengkan kepalanya, memandang pada dinding besi hitam, berpikir bahwa teknik do tingkat tinggi ini memang sangat tangguh. Tapi ketika pandangan mata Soyan tertuju pada dinding besi itu, dia langsung terkejut. Setelah bayangan berwarna emas menghilang, dinding besi pada saat ini telah dipenuhi oleh tulisan padat dan juga 5 gambar. Yang pertama adalah jurus pertama yang telah berhasil dipraktekkan oleh Soyan. Soyan pun membaca tulisan yang ada di dinding hitam ini, yang kemudian dia berkata, "Jadi begitu, akhirnya aku mengerti. Jadi seseorang harus menggunakan senjata yang ditempa dari api surgawi untuk memahami gaya dari jurus pertama sebagai kunci pembuka teknik do ini untuk jurus-jurus berikutnya. Ini adalah sebuah keuntungan yang besar." Soyan pun tertawa terbahak-bahak, dan kemudian dia kembali membaca tulisan yang ada di dinding besi hitam. Dia pada akhirnya mengetahui nama asli dari teknik yang tertulis pada dinding ini. Teknik 1000 kaki tanpa bayangan memiliki peringkat mendekati Sain. Soyan langsung melongo, dan dia tidak pernah menyangka bahwa teknik yang tertulis di dalam dinding besi hitam ini sebenarnya hampir mendekati tingkat Sain. Soyan melanjutkan membaca. Teknik pedang berat ini telah dibagi menjadi 5 tahapan. Tahap pertama, penyatuan 100 pedang, memiliki kekuatan yang mendekati teknik do tahap Si tingkat menengah. Soyan kemudian bergumam, "Aku sudah mencapai tahap ini." Soyan pun lanjut membaca. Tahap kedua, penyatuan 333 pedang, memiliki kekuatan yang hampir setara dengan teknik do tahap Si tingkat menengah. Tahap ketiga, penyatuan 666 pedang, memiliki kekuatan yang mendekati teknik do tahap Si tingkat lanjutan. Tahap keempat, penyatuan 999 pedang, memiliki kekuatan tahap Si tingkat lanjutan.
Tahap kelima, 1000 pedang bersatu menghancurkan langit dan bumi tingkat menyerupai Sain. Hati Xiaoyan langsung dipenuhi kegembiraan. Sepertinya orang yang mendapatkan dinding besi ini pasti tidak tahu cara menggunakan pedang berat sebagai senjata. Jika tidak, mungkin dia tidak akan pernah menjual dinding besi ini yang kemudian jatuh ke tanganku. Dugaan Xiaoyan memang benar. Orang sebelumnya yang mendapatkan dinding besi ini adalah seorang pria parubaya yang menggunakan jubah berwarna hitam perak. Dan pria parubaya itu memang tidak terampil menggunakan pedang berat. Jadi setelah berkali-kali dia gagal menemukan rahasia asli dari dinding besi ini, dirinya pun membawa ke dalam rumah lelang dasang untuk dijual. Namun, seorang yang menggunakan kekuatan pedang berat saja sebenarnya masih belum mencukupi untuk bisa membuka rahasia lain dari dinding besi tersebut. Alasan kenapa Xiaoyan mampu membuka rahasia itu karena kekuatan jiwanya telah mencapai puncak alam kaisar dan dia bisa menangkap gerakan halus dari sosok ilusi berwarna emas pada dinding besi. Dan Xiaoyan juga telah mampu mempelajari teknik tingkat pertama. Yang paling penting adalah Xiaoyan memiliki pedang berat kuno api surgawi yang di dalamnya berisi kekuatan api surgawi. Jika tidak, maka untuk memahami teknik tingkat pertama saja pasti orang-orang tidak akan pernah mampu. Dan apabila gagal memahami teknik tingkat pertama, maka teknik selanjutnya juga tidak akan terbuka. Pada hari-hari berikutnya Xiaoyan berlatih teknik 1000 kaki tanpa bayangan ini, dan Xiaoyan telah mampu menciptakan bayangan-bayangan pedang yang tidak terhitung jumlahnya terus berkelebat. Sosoknya juga berkelap-kelip disertai suara dentuman-dentuman yang dahsyat menggema di dalam hutan pegunungan ini. Teknik 1000 kaki tanpa bayangan berbeda dengan api pengembara pengubah 3 pedang milik Xiaoyan sebelumnya. Api pengembara pengubah 3 pedang menggunakan pedang berat yang diperkuat oleh doki yang telah dikumpulkan untuk bisa melepaskan 3 teknik pedang secara terpisah dan kemudian digabungkan menjadi satu gerakan. Hal itu membutuhkan persiapan yang cukup lama dan mengandalkan kekuatan yang berkumpul untuk bisa melepaskan kekuatan sebenarnya dari teknik api pengembara pengubah 3 pedang. Namun sebaliknya, teknik 1000 kaki tanpa bayangan secara instan mampu melepaskan ratusan atau bahkan ribuan pedang, berubah menjadi satu pedang dengan kecepatan ekstrim dan juga daya hancur yang sangat besar. Orang luar yang melihatnya mungkin hanya menganggap sebagai satu gerakan pedang saja, tapi mereka tidak pernah membayangkan bahwa sebenarnya itu adalah gabungan dari ratusan atau bahkan ribuan pergerakan pedang. Semakin tinggi tingkat kultivasinya, semakin dalam pemahaman Xiaoyan tentang kata-kata tanpa bayangan, yang berarti ketika 1000 pedang menyerang bersamaan dan mencapai titik ekstrim, tidak akan ada bayangan dari pedang itu sama sekali. Teknik Do seperti ini layak disebut sebagai teknik yang mendekati tingkat Sain. Sebuah adegan kemudian terlintas di dalam benak dari Xiaoyan. Dia membayangkan menggunakan pedang kuno api surgawi, mengaktifkan teknik 1000 kaki tanpa bayangan, dan juga menambahkan sayap tulang di punggungnya. Pasti Xiaoyan akan bisa melepaskan kekuatan dahsyat dari teknik ini. Kegembiraan luar biasa muncul di dalam hati Xiaoyan. Namun pada akhirnya raut wajah Xiaoyan terlihat cukup bersedih karena dia menyadari dengan kekuatan dirinya saat ini paling banyak dia hanya bisa melepaskan teknik tahap kedua, yaitu 330 pedang. Untuk bisa mempraktekkan tahap ketiga, keempat, dan juga kelima pasti akan sangat menguras kekuatan di dalam tubuh Xiaoyan. Pada akhirnya Xiaoyan pun berkata pada dirinya sendiri, semakin tinggi tahap yang harus kupelajari, hal itu membutuhkan doki dalam jumlah besar. Namun untuk bisa mencapai tahap kedua ini, aku sudah cukup puas, dan bahkan kekuatannya jauh lebih luar biasa jika dibandingkan dengan api pengembara pengubah 3 pedang. Sepertinya aku harus segera naik level ke bintang 4 Dodi sebelum bisa
melatih 666 pedang yang berada di tahap ketiga. Namun detik berikutnya, Zhou Yan seperti teringat sesuatu dan dia kemudian berkata dengan penuh keterkejutan, "Itu tidak benar. Bagaimana mungkin kekuatan di tahap kedua saja sudah jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan api pengembara, pengubah 3 pedang?" Zhou Yan nampak bingung. Bagaimanapun api pengembara, pengubah 3 pedang telah menggabungkan 3 jurus menjadi satu yang setara dengan teknik Do tahap Si tingkat menengah. Zhou Yan kemudian berkata, mungkinkah ini adalah bonus dari kecepatan? 1000 kaki tanpa bayangan memprioritaskan kecepatan di atas segalanya, dan ketika kecepatan mencapai titik ekstrim, jurus ini menjadi tidak terkalahkan. Lebih jauh lagi, waktu yang sama, 1000 kaki tanpa bayangan bisa dieksekusi 2 kali yang secara implisit sangat meningkatkan kekuatannya. Zhou Yan memahami prinsip ini yang kemudian membuatnya sangat gembira. Menurut logika seperti ini, jika aku menguasai teknik Do tahap Si tingkat menengah dan menggabungkannya dengan sayap tulang, apakah kekuatan dari teknik ini juga akan meningkat lebih jauh lagi? Memikirkan hal seperti itu saja membuat jantung dari Zhou Yan berdebar kencang. Tanpa ragu lagi dia pun mengeluarkan sebuah gulungan yang bernama angin tanpa jejak yang telah dia dapatkan di dalam pelelangan. Angin tanpa jejak sendiri adalah teknik Do tahap Si tingkat menengah, bisa mensimulasikan lintasan angin melalui sirkulasi Doqi tanpa meninggalkan jejak dan juga bayangan. Ketika dikembangkan hingga mencapai penguasaan utama, seseorang akan bisa bergerak bersama angin, bisa berpindah sesuka hati untuk langsung mencapai jarak ribuan mil jauhnya. Zhou Yan melihat pada gulungan di tangannya yang memiliki gambar angin itu. Kemudian dia berkata, ini adalah barang yang bagus, layak untuk menjadi harta penutup. Zhou Yan dengan tidak sabar kemudian mulai mengikuti jalur sirkulasi Doqi yang ditunjukkan di dalam gulungan teknik angin tanpa jejak. Zhou Yan menyebarkan Doqi ke seluruh tubuhnya, membiarkannya mengalir mengikuti sebuah lintasan khusus, dan setelah 3 siklus Doqi, Zhou Yan terkejut, senang bisa merasakan kehadiran dari elemen angin yang ada di sekitarnya. Elemen angin yang dulu tidak terjangkau kini tampak dalam jangkauan Zhou Yan. Pertama, mari kita coba gerakkan kaki dan lihat seberapa efektifnya. Pikiran Zhou Yan langsung bergejolak, merasakan arah angin. Sosoknya tiba-tiba menghilang, dan ketika muncul, Zhou Yan sudah berada 1000 kaki jauhnya. Zhou Yan pun mengelilingi pohon besar di dalam hutan ini, tertawa terbahak-bahak. Diam dan bergerak sesuai kehendakku. Teknik Do ini benar-benar sangat dahsyat. Pada hari-hari berikutnya, Zhou Yan terhanyut di dalam pelatihan teknik angin ini. Sosoknya bergerak tanpa terduga, membuatnya sangat sulit untuk dilacak. Jika aku bisa menguasainya, aku memang bisa mencapai efek seperti hantu. Namun gerakan kaki ini mudah dipelajari di awal, tapi sebenarnya sangat sulit ketika mencapai pemahaman di bagian tengah dan juga akhir. Zhou Yan hanya bisa mengerutkan keningnya tanpa daya. Gerakan Zhou Yan yang sebelumnya sulit diprediksi tidak sepenuhnya sesuai dengan keinginannya, dan dia tidak bisa mengendalikan kemana Zhou Yan akan muncul. Hanya karena tidak ada objek acuan, merasa gerakan kakinya cukup mendalam. Pandangan mata Zhou Yan kemudian melihat pada pohon besar yang ada jauh di depan sana. Lalu dia berkata, mari kita gunakan pohon besar itu sebagai patokan, supaya aku bisa mudah menentukan targetku kemana harus pergi. Dengan pikirannya, Zhou Yan pun menangkap pergerakan angin, melangkah menuju pohon besar yang ada di depan sana. Dan sesaat kemudian sosok dari Zhou Yan tiba-tiba saja terkejut, bukannya mendekat pada pohon besar, tapi dia malah menjauh 50 meter dari pohon itu. Dan setelah digunakan lagi, sosok dari Zhou Yan kembali menjauh 200 meter. Zhou Yan melangkah lagi dan akhirnya biar kepala dari Zhou Yan menghantam pelindung energi yang telah dia ciptakan, dan jaraknya saat ini 350 meter dari pohon besar yang menjadi titik acuannya.
Soyen berteriak sambil memegang dahinya. Sialan, kenapa teknik ini semakin lama semakin tidak terkendali? Aku jelas-jelas sudah mengunci targetku, namun bukannya mendekat, malah aku menjauh. Aku tidak percaya bahwa teknik do ini yang hanya berada di tahap C tingkat menengah lebih sulit dikembangkan daripada teknik 1000 kaki tanpa bayangan yang berada di tingkat mendekati Sain. Soyen segera mengambil langkah kembali dan dia secara perlahan akan mencoba memahami misteri dari langkah pergerakan teknik angin ini. Pada akhirnya, buang, dur, dar, bung. Tubuh dari Soyen malah berkali-kali berbenturan dengan penghalang energi yang telah dia ciptakan, membuat Soyen merasa pusing dan dia telah kehilangan arah. Bagaimana mungkin aku tidak bisa mengendalikan teknik ini? Bahkan aku tidak mampu menyentuh tepi dari pohon besar itu. Soyen mondar-mandir dengan cara yang kesal. Lalu dia berkata, mungkinkah aku harus meminta bimbingan dari Feng Bao? Tidak. Ini rasa-rasanya sangat tidak idealis. Feng Bao mungkin juga sedang berlatih. Aku tidak bisa mengganggunya. Apa yang harus kulakukan? Ketika Soyen cukup frustasi, tiba-tiba angin kencang bertiup, membuat daun yang ada di pohon besar berguguran dan beberapa daun kini telah berputar-putar seolah-olah melompat dengan gembira dibawa oleh angin dan menari-nari dengan cara yang anggun. Tatapan mata Soyen tertuju pada dedaunan yang seolah menari-nari terbawa angin itu, dan sepertinya Soyen telah mendapatkan sedikit pencerahan. Dia memahami sesuatu. Soyen mengulurkan tangannya mencoba menangkap sehelai daun yang menuju ke arahnya, tapi daun ini tiba-tiba berputar dengan lincah menghindari penangkapan dari tangan Soyen. Soyen pada akhirnya tersenyum. Aku mengerti. Ternyata arah angin itu terus berubah. Pantas saja aku tidak bisa mengunci posisi dari pohon itu. Soyen akan mencoba mempraktekkan kembali, tapi ketika dia sudah mengunci targetnya, angin terus berubah. Hal itu membuat Soyen kemudian berkata, teknik do ini bukan tentang kecepatan, tapi juga tentang perubahan. Kecepatan mudah dikembangkan, tapi perubahan sulit dikendalikan. Apa yang harus kulakukan? Soyen kemudian melepaskan kekuatan Doki untuk membuat dedaunan yang ada di pohon segera berguguran. Kali ini dalam seketika, tempat Soyen berlatih ini sudah dipenuhi daun-daun yang telah berjatuhan. Pada akhirnya, Soyen berkata, Aku akhirnya mengerti. Setelah Soyen melihat 388 helai daun berguguran dengan cara yang berbeda, Soyen mendapatkan sebuah pencerahan. Ketika dipupuk hingga mencapai prestasi besar, hati akan bergerak mengikuti arah angin. Dengan naik turunnya angin, seorang bisa bergerak sesuka hati. Ketika mencapai tempat yang berjarak ribuan mil jauhnya, angin bergerak tanpa jejak, mencoba melacak lintasan angin. Langkah demi langkah adalah hal yang mustahil. Hanya dengan membiarkan hati mengikuti angin dan langkah mengikuti hati, barulah seseorang bisa mencapai fluktuasi angin, hati, dan langkah yang konsisten. Surga benar-benar membantuku. Akhirnya aku paham. Soyen tertawa terbahak-bahak. Dia menenangkan pikirannya. Kekuatan jiwa dilepaskan, membentuk lapisan riak yang menyebar di sekitar tubuhnya, menyatu dengan angin, merasakan setiap denyut dari angin itu. Lalu dengan ringan Soyen mengangkat kakinya, mengambil langkah yang sebelumnya tidak mampu dia lakukan. Sosok dari Soyen tiba-tiba saja melewati dedaunan yang masih berguguran. Lalu dia berdiri di bawah pohon besar. Meskipun kendali tubuhnya belum cukup hebat, tapi setidaknya Soyen telah mencapai targetnya, yaitu pohon besar. Hidung dari Soyen hampir saja menabrak pohon besar itu, yang kemudian dia berkata, hampir saja aku melukai diriku sendiri. Setelah Soyen menguasai teknik do ini yang merupakan pergerakan angin, semuanya sangat menyenangkan. Dalam waktu berikutnya,
Kemanapun angin bertiup, sosok tubuh dari Soyen akan melintas secepat mungkin dan dia semakin misterius, sangat mustahil untuk dilacak pergerakannya. Soyen berkata, sekarang teknik Do ini telah aku kuasai. Yang tersisa hanyalah teknik latihan yang membuatnya sempurna. Selanjutnya aku harus mencoba menggabungkan teknik angin ini dengan sayap tulang untuk melihat hasil apa yang bisa aku capai. Pikiran dari Soyen bergejolak. Sayap tulang telah dimunculkan di belakang punggungnya mengikuti setiap pergerakan angin. Kecepatan Soyen langsung meningkat beberapa kali lipat. Namun masalah kembali muncul karena ternyata setelah menggunakan sayap tulang, lagi-lagi Soyen tidak bisa mencapai ke arah target yang telah dia tetapkan. Soyen pada akhirnya berusaha dengan keras untuk kembali bisa menemukan polanya dan akhirnya setelah beberapa ratus kali mencoba, Soyen benar-benar menemukan pola ini lalu dikombinasikan dengan sayap tulang, membuat Soyen menjadi lebih terampil dan semakin bersemangat, membuat langkahnya hampir tidak berhenti. Setelah beberapa hari yang tidak diketahui lamanya, akhirnya Soyen menghentikan kultivasi ini dan dia telah banyak melihat ranting-ranting pohon yang patah, daun-daun hijau berguguran. Hati dari Soyen dipenuhi dengan kegembiraan. Kombinasi dari teknik Do yang merupakan teknik angin dan juga sayap tulang telah mencapai sebuah pencapaian kecil. Hal ini membuat Soyen akan bisa menyerang maupun melarikan diri melampaui apa yang bisa dia gunakan sebelumnya. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Soyen akan segera menunjukkan hasil dari pelatihannya ini kepada King Hwoarang, Lee Shaolong atau bahkan Zhenny? Dan seberapa terkejutnya mereka ketika Soyen mampu mempraktekkan teknik tersebut? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Ngobrol Shop.